Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Mabidah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah ibnu Mas'ud atau yang sering dipanggil Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat yang pertama kali mengumandangkan Al-Quran dengan suara yang sangat merdu. Diriwayatkan sebelum Rasulullah SAW masuk ke rumah Arqam, beliau juga telah beriman dan merupakan orang keenam yang masuk Islam dan mengikuti Rasulullah SAW. Dengan demikian, ia termasuk orang golongan pertama yang masuk Islam. Ibnu Mas'ud juga mempunyai pribadi yang paling dekat dengan pribadi Rasulullah dan sangat menghormati Rasulullah SAW. Sampai-sampai ia lebih sering keluar masuk rumah Rasulullah dan menjadi teman duduknya. Bahkan, ia telah menampung 70 surat Al-Quran dengan mendengarkan langsung dari Rasulullah SAW. Ada sebuah kisah yang menarik ketika Ibnu Mas'ud pertama kali bertemu dengan Rasulullah SAW. Pada suatu hari, ketika Ibnu Mas'ud masih remaja dan tengah mengembalakan kambing kepunyaan sahabat Uqbah bin Mu'aid di suatu lembah, tiba-tiba terlihat dari kejauhan dua orang yang habis melakukan perjalanan jauh. Nampak dari wajahnya yang sangat keletihan dan kelelahan, bibirnya kering dan kehausan. Dia adalah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian menghampiri Ibnu Mas'ud, lalu beliau bertanya, "Hai nak, apakah kamu mempunyai susu yang kami minum untuk melepaskan rasa kehausan kami?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Kami ini bukan milik saya, dan saya adalah orang kepercayaan yang diberi amanah. Oleh karena itu, saya tidak dapat memberi tuan minum." Maka Rasulullah SAW berkata lagi, "Apakah kamu mempunyai kambing betina yang tidak pernah beranak, yang belum dikawini oleh kambing jantan?" Kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, "Ada." Lalu ia membawakan satu ekor kambing yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kaki kambing itu kemudian diikat oleh Rasulullah, lalu diusap susunya sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba dari susu itu keluar banyak cairan. Kemudian Abu Bakar mengambil batu cembung yang digunakan Rasulullah SAW untuk menampung perahan air susu itu, lalu meminumnya. Begitu juga dengan Ibnu Mas'ud yang ikut bersama meminumnya sampai terasa kenyang. Kemudian Rasulullah berkata, "Kempislah." Maka susu itu menjadi kempis. Alangkah herannya Ibnu Mas'ud ketika menyaksikan seorang hamba Allah yang soleh telah memohon kepada Tuhannya sambil menyapukan tangannya ke susu hewan yang belum pernah berair selama ini. Dan lebih takjub lagi ketika kambing tersebut mengeluarkan air susu murni yang sangat nikmat untuk diminum. Setelah peristiwa itu, Ibnu Mas'ud mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ajarkanlah kepadaku kata-kata tersebut." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Engkau akan menjadi seorang anak yang terpelajar." Sampailah dia di umur yang masih kecil itu, dia berikrar dan masuk Islam dan menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk menjadi pelayan beliau. Dan mulai saat itu Ibnu Mas'ud termasuk pribadi yang paling dekat dengan pribadi Rasulullah SAW, dan dia langsung belajar dan sebagai murid di rumah Rasulullah. Kemanapun Rasulullah pergi, Ibnu Mas'ud selalu mengikuti. Bahkan ketika berpergian jauh, dia juga selalu membawa dan menyiapkan sandal Rasulullah dikala Rasulullah hendak memakainya dan melepaskannya. Dikala Rasulullah mau melepaskannya, maka dia tak segan-segan melepaskan dari kaki Rasulullah. Dia juga membangunkan ketika Rasulullah tertidur dan menutupinya ketika Rasulullah mandi. Abdullah ibnu Mas'ud yang juga membawakan tongkat Rasulullah SAW.
dan Rasulullah mengizinkan Abdullah ibnu Mas'ud masuk keluar rumah Rasulullah kapan ia mau. Sampai Ibnu Mas'ud ini disebut sebagai Sahibus Sir, penjaga rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memperdengarkan suara merdu di hadapan dan menantang kaum Quraisy. Para pemuka Quraisy terpesona dengan suara merdu Ibnu Mas'ud. Mereka tidak percaya akan pandangan mata dan pendengaran telinga mereka. Tak tergambar betapa kaget dan kalutnya pikiran mereka. Bagaimana tidak? Dahulu, orang yang sedang menantang kekuasaan mereka ini tidak lain adalah seorang buruh upahan di antara mereka. Ia hanya seorang pengembala kambing dari salah seorang bangsawan Quraisy dan orang miskin hina dina. Kini bisa mempertunjukkan lantunan ayat-ayat suci yang begitu indah. Pada suatu hari, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berkumpul dan mereka berkata, "Demi Allah, orang-orang Quraisy belum lagi mendengarkan sedikit pun Al-Quran ini dibaca dengan suara keras di hadapan mereka. Nah, siapa di antara kita yang bersedia mendengarkannya kepada mereka?" Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Saya." Para sahabat berkata lagi, "Kami khawatir akan keselamatan dirimu. Yang kami inginkan laki-laki yang mempunyai kerabat sehingga mampu mempertahankan dirinya dari orang-orang itu jika mau berbuat jahat." Tetapi Ibnu Mas'ud tetap bersikeras dan berkata, "Biarkanlah saya, Allah pasti akan membela." Maka pada saat waktu duha, kaum Quraisy sedang berada di balai pertemuan. Ibnu Mas'ud tiba-tiba datang dan langsung berdiri di panggung. Ia membaca Bismillahirrahmanirrahim dan membaca potongan ayat dan mengeraskan suaranya. Sambil menghadap kepada mereka, Ibnu Mas'ud dengan berani meneruskan bacaannya. Mereka para orang Quraisy memperhatikan Ibnu Mas'ud sambil bertanya dengan sesamanya, "Apa yang telah dibaca oleh Abidin itu?" "Sungguh, yang dibaca itu ialah yang dibaca Muhammad." Mereka kemudian bangkit, mendatangi dan memukulinya. Sedangkan Ibnu Mas'ud terus membaca ayat suci sampai batas yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, dengan tubuh yang babak belur, ia kembali kepada para sahabat. Kata para sahabat, "Inilah yang kami khawatirkan tentang dirimu." Tapi, apa kata Ibnu Mas'ud? "Sekarang ini tidak ada yang lebih mudah bagiku dari menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan seandainya Tuhan menghendaki, saya akan mendatangi mereka lagi dan berbuat yang sama esok hari." Para sahabat menjawab, "Cukuplah demikian. Kamu telah membacakan kepada mereka hal yang menjadi tabu bagi mereka." Keistimewaan Ibnu Mas'ud. Nah, itulah gambaran singkat Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling terpilih. Betapa kehidupannya adalah cerminan dari hidup seorang mukmin yang teguh untuk tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta menjunjung tinggi agamanya. Ia adalah laki-laki berpostur tubuh seperti burung merpati, kurus dan pendek, hingga badannya tidak berbeda dengan orang yang sedang duduk. Kedua betisnya kecil dan kempes, yang akan tampak ketika sedang memetik serta memetik dahan pohon ara untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, para sahabat menertawakan Ibnu Mas'ud karena bedisnya. Rasulullah kemudian bersabda, "Tuan-tuan menertawakan bedis Ibnu Mas'ud, padahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala keduanya lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud." Allahu Akbar. Begitulah kisah Ibnu Mas'ud. Beliau turut serta dalam pertempuran bersama Rasulullah. Ia tak pernah absen dalam setiap perjuangan Rasulullah. Begitupun di masa para khalifah dan sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kisah tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.